Yang paling kena di COVID itu adalah orang nggak boleh jalan, orang nggak boleh kumpul-kumpul. Jadi kan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini orang harus jalan, orang harus kumpul. Event-event, kan itu tempat berkumpulnya orang, mati semua. Ini. Apa langkah yang ditempuh teman-teman di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendulang emas di sektor pariwisata? Oke, baik. Jadi tadi kalau kita bicara produk ada satu lagi dan satu juga desa wisata. Desa wisata lupa. Desa wisata. Jadi arah juga itu Mutiara juga itu. Mutiara ini. Dan memang kenapa orang balik desa wisata atau wisata pedesaan ini orang melihat uniqueness sebenarnya. Di Jawa Barat saya di lereng gunung-gunung hidup ini. Dan karena sekarang kita lihat market kita ini orang muda. Dana desa juga bisa memainkan. Bisa begitu. Jadi bisa kolaborasi dengan semua kementerian itu. BUMD itu. Betul sekali. Dari gedung Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, bincang-bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Tries Info. Di channel ini beragam isu yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tayangan kali ini kita akan mengangkat topik soal mendulang emas di sektor pariwisata pasca pandemi ataupun seiring dengan berangsur-angsurnya COVID-19. Untuk itu kita menghadirkan bintang tamu Ibu Rizky Handayani, akrab disapa Ibu Kiki, Deputi Bidang Produk Wisata dan penyelenggara kegiatan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Terima kasih Bu sudah bersedia hadir bincang tipis-tipis. Sama-sama Bang. Senang saya didatengin oleh Abang ini. Teman lama kita ini. Iya. Udah dari eranya Pak Sabta Nirwandra. Betul sekali, betul. Bu, karena Ibu kan udah menyatu dengan dunia pariwisata. Berarti waktu pandemi Ibu merasakan betul dulu waktu berdarah-berdarah ya betul kan? Sekali, berdarah betul, nggak ada orang yang datang. Ekonomi sekitar di sekitar lokasi itu nangis darah semua. Betul. Udah itu saya menjadi istrinya Pak Jokowi sekarang karena situasi tidak normal, butuh pemikiran Abu Nawas itu kan guyon, jenaka, kancil-kancil. Jadi jangan lagi berpikir pakem-pakem. Betul. Jadi saya mau tanya, bagaimana Ibu memulihkan teman-teman di Kemenprak ini untuk memulihkan pariwisata pasca berdarah-darah ini? Coba Ibu dulu, iris tipis-tipis dulu Bu. Jadi seperti tadi Abang sampaikan bahwa memang 2020 itu pas bulan Maret kita jumping ke bawah, masuk jurang sebenarnya pariwisata kita, dan sangat berat buat para industri dan juga masyarakat. Banyak sekali yang terdampak karena yang dulunya biasanya datang wisatawan atau banyak meeting-meeting di daerah itu ya, banyak MICE, itu nggak ada semua. Betul. Nah, pertama tentunya waktu itu kita lakukan bagaimana memberikan bantuan langsung. Itu 2020 kita memberikan bantuan langsung. Macam-macam kita lakukan, Bang. Jadi kalau di deputi kami itu kami ada kegiatan namanya We Love Bali, kita bikin begitu. We Love Bali karena yang paling terpuruk Bali waktu itu, nggak ada orang ke sana kan. Betul. Nah, kami buat perjalanan, jadi masyarakat Bali itu sendiri, anak mudanya kita buat, kemudian para pelaku wisata kita membuat 10 travel pattern di Bali tersebut, dan satu travel pattern itu ada 10 activities. Nah, jadi itu melibatkan, jadi ada setiap trip itu kita buat 40 orang berjalan, misalkan ada trip A. Trip A itu kita melakukan perjalanan ke Bali Barat. Nah, di situ kita singgah di beberapa tempat. Nah, itu ada 10, jadi ada 400 orang. Dan kita melibatkan masyarakat lokal, operator lokal, transport lokal, semua lokal. Dan kita membuat souvenir, buat segala macam, semua lokal Bali. Nah, itu satu yang kita bikin tahun 2020. Kemudian kita juga membantu mulai dari sekalian isu environment. Jadi waktu itu kita bikin kegiatan untuk bersih-bersih pantai, langsung dengan masyarakat lokal kita bawa yang NGO lah ya, yang biasa melakukan pendampingan ke masyarakat lokal. Itu langsung. Dan hasilnya itu malah kemudian kegiatan ini dibantu oleh pihak lain dan berlanjut terus. Nah, itu kan sesuatu yang pemikiran penting. Yang penting masyarakat bergerak gitu. Dan berkesinambungan. Nah, tentunya di deputi-deputi lain ada untuk UMKM, kemudian secara nasional yang beli kreatif lokal, itu terus kita bikin. Jadi yang bangga buatan Indonesia. Biasanya oleh-oleh buat wisatawan kan
terpuruk dong, terpuruk, iya, kan akhirnya dibikinlah platform digital dan dan kemudian itu didukung oleh pemerintah bagian pengirimannya segala macam. Nah, dan kemudian juga yang kita lakukan adalah mendukung, kami juga punya program waktu itu, jadi para guide kemudian dilatih untuk bercocok tanam hidroponik dan ternyata berkembang, Bang. Nah, ada juga yang tanam lele ya. Jadi kemudian kita lihat aspek pariwisata ini besar. Nah, ketika apalagi kalau mereka terus kita bina dan kita linkkan, jadi yang penting sekarang kolaborasi tadi. Nah, jadi kita cari marketnya, kita cari perantaranya, kemudian kita pertemukan. Nah, hal-hal seperti ini pasarnya kita bantu, kita cari. Nah, kemudian kalau di bagian saya, kemudian kita mulai berpikir nih kan, pembangunan 5 DSP harus terus dong, Borobudur, Toba tadi. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita membuat produk-produk paket-paket baru sehingga kita punya. Ketika kita jualan, misalkan nih yang kami bikin, kami konsentrasi di sekitar Magelang, sekitar Borobudur adalah membuat travel pattern baru dengan tema khusus. Apa itu? Jadi misalkan ada tema ini kaitannya dengan the story of stone. Jadi sebenarnya bagaimana sih Borobudur itu dibangun? Nah, jadi kemudian melibatkan kami 20 desa di sekitar Borobudur. Jadi benar-benar arahan Bapak Jokowi dan kemudian Mas Menteri ini bagaimana yang langsung sama masyarakat. Jadi kita jangan yang pikiran jauh-jauh dulu lah. Market Wisnus kita tuh besar. Kita ini alhamdulillah punya market wisatawan Nusantara yang luar biasa besarnya. Ini yang kita dorong. Kampanye di Indonesia aja, Bang. Ini jalan. Tapi ini Bu, kan variabel wisata itu kan banyak. Di dalam alamnya itu ada budaya, ada kuliner. Kadang sekarang ada yang jomplang gitu loh. Alamnya menonjol tapi sisi budaya dan kulinernya kurang menggeliat. Itu gimana biar berbanding lurus gitu, Bu? Jadi memang spesifik ini, Bang. Jadi ada daerah memang alamnya yang kuat kita tonjolkan, tapi di dalamnya ada kemudian kita kuatkan juga masyarakat yang buat kulinernya, begitu. Sampel Toba pelatihan, sampel Toba ya. Toba itu yang pertama orang ingat kan alam dulu, danau dulu kan. Tapi ketika di sana mereka mau apa? Nah, ini kemudian kami ada pelatihan-pelatihan kaitannya dengan gastronomi, kuliner, gitu ada. Nah, kemudian juga waktu itu kami jadikan mendorong untuk pertemuan MICE itu di Toba. Pertemuan itu kan nggak perlu harus di hotel besar, Bang. Pertemuan kita taruh tenda besar di bukit yang bisa mandang Toba itu, yang yang film keren kali itu, Bang, yang film. Bukan? Iya, yang di atas. Nah, kita bisa bikin meeting di situ kan. Jadi kami bikin video, mungkin lihat ya video tentang Toba, The Heartbeat of Toba. Kalau Abang pernah lihat video TV-nya itu keren banget, Bang, itu. Jadi bisa menunjukkan sekarang itu bagaimana orang bisa, aku pengen ke sana. Dirangsang ya. Dirangsang dan jadi aktivitas yang kita berikan gitu. Jadi bukan experience tourism yang sekarang. Jadi bukan cuma duduk-duduk aja, tapi kalau saya di sana saya bisa apa? Nah, wisata olahraga kita dukung begitu di situ. Kamu bisa sepeda, kamu bisa lari, kamu bisa bersampan di Danau Toba, itu yang kita lakukan. Jadi karena anak muda kan sekarang. Anak muda itu kalau zaman dulu kita cuma gelar tikar, makan di pinggir ini seneng kan, tapi anak-anak sekarang nggak suka. Tapi dalam pengamatan Ibu di lapangan secara empiris kegiatan wisata ini dorong-dorong udah mulai kebutuhan masyarakat belum? Udah kebutuhan belum? Saya lihat iya. Buktinya kan revenge kemarin 2021 ketika PPKM boleh. Langsung membeludak. Langsung membeludak semua. Udah kebutuhan. Udah kebutuhan orang orang sekarang satu ya, kebutuhan pribadi juga memang pengen jalan-jalan. Kedua sekarang konten penting, Bang. Jadi orang kalau jalan-jalan bikin konten. Betul. Iya kan? Banyak orang dapat uang gara-gara bikin konten kan? Betul. Nah, ini juga mendorong pariwisata. Jadi ini ada hal-hal baru yang kemudian perlu dipikir. Jadi ada orang jalan-jalan itu satu juga dalam kaitan bikin konten. Iya kan? Jadi akhirnya baguslah ekonomi kita sekarang ini berkembang dengan sesuatu yang sebenarnya kita bisa mempromosikan pariwisatanya. Kita nggak perlu influencer yang mahal sekali sekarang. Semua orang bisa menjadi influencer kan? Porsi domestik dengan internasional gimana, Bu? Saya bincang tipis-tipis mana? Gitu ya. Jadi memang internasional sekarang sebenarnya terus tumbuh. Ya saat ini terutama Bali itu mulai Australia datang, terus kemudian Singapura, India yang banyak gitu ya. India itu kan banyak orang kayanya juga begitu. Jadi dia banyak pergi. Nah, itu kalau kita bicara, tapi kan masih terkendala di airline sebenarnya. Penerbangan ya. Penerbangan internasionalnya masih terkendala. Jadi masih baik
aircraftnya sendiri. Jadi airline itu juga masih menghitung kan, begitu kan, ketika dia marketnya bilang banyak, nah mereka mau. Nah makanya kenapa kita harus mulai promosi lagi nih Bang, karena dia airline akan datang ketika dia tahu potensial marketnya ada kan, begitu. Itu satu. Nah kalau bincang bagaimana, ya saya pikir wisata Nusantara kita yang luar biasa masih banyak. Seperti kayak Jogja, Bandung, dia udah nggak kepikir wisatawan mancanegara sekarang. Nanti aja itu orang-orang kita semua. Orang kita semua. Si Ucok, si Butet. Nah, dan orang kita kan suka makan, suka belanja. Iya kan? Betul, makan sebakul. Makan sebakul kita. Iya kan itu. Kan orang sana kan makan pilih-pilih. Kita cobain ini, cobain ini. Hantam kromo. Hantam kromo. Sehat perutnya. Kalau orang sana kan mikir-mikir makan. Ah, nanti aku diare pula kan. Kalau kita kan alhamdulillah perut kita sudah tahan lembab. Tahan lembab. Gitu Bang. Kak, ini saya akan klaster wisata ini. Ada alam, ada religi. Ini kan juga kakak juga kan harus ini pemirsa Teler Simpo ini karena sudah kawan lama kadang manggilnya kakak itu ibu ya. Nah, kalau belepotan nanti mohon dimaklumin aja ya. Oke. Senang juga aku dipanggil kakak nih. Enggak tua-tua kali aku pun. Ini juga udah akrab dengan Danau Toba juga, udah terbiasa dengan ini kan, dengan orang Batak. Ini ada klaster kan kayak wisata religi, kayak apa toko-toko religi di masa lalu, bagi kan lumayan juga gitu kan. Alam gitu. Betul. Gimana menggilatkan? Karena sebelum ke situ saya ingin iris tipis-tipis Kakak Kiki dulu ini. Dari dialog langsung dengan pelaku usaha wisata waktu krisis pandemi itu, seperti apa terpuruknya ketika berdialog dengan Kak Kiki dulu? Ya, jadi kami kan beberapa ya, saya sejak 2020 saya nggak pernah berhenti jalan Bang. Iya itu makanya saya kejar dari sampai saya mau tahu gimana sih kondisi mereka waktu itu, dan sekarang udah bagaimana cara trennya gitu. Jadi khususnya kan ada beberapa tempat ya, memang semua waktu tahun 2020 semua, dan mereka semua berat sekali beban mereka itu karena yang paling kena di COVID itu adalah orang nggak boleh jalan, orang nggak boleh kumpul-kumpul. Jadi kan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini orang harus jalan, orang harus kumpul. Event-event, kan itu tempat berkumpulnya orang, mati semua kan gitu. Itu mereka memang terpuruk. Dan tapi beberapa itu sangat kreatif. Jadi akhirnya mereka bikin online. Oh iya kan? Waktu itu kan 2020, 2021 sampai dengan pertengahan 2021 yang namanya online travel. Dan berarti mereka ngajak orang jalan-jalan sambil ngelihat suatu tempat, itu banyak dilakukan. Kedua, online event. Jadi pertunjukan musik segala macam itu pakai online. Oh iya saya lihat itu ada mereka bikin nyanyi di Betul. Itu sawerannya lewat dikirim transfer. Iya banyak itu. Itu. Jadi sebenarnya orang Indonesia tuh kreatif ya, memang nggak semua tempat tapi ada yang seperti ini. Jadi muncul kreatif-kreatif baru. Nah, banyak para pelaku chef restoran-restoran atau hotel, dia bikin akhirnya di rumah. Iya. Jadi malah sekarang dia nggak balik lagi ke hotelnya karena dia sudah bagus bisnisnya. Nah, tadi lewat digital. Kenapa Pak Jokowi, kenapa Pak Menteri, kemudian dan semua di sini itu, kenapa kita ke arah digital? Digital ini kan mendekatkan kita dengan pasar, cepat lagi dan murah. Kita kan kebayang kalau dulu kita punya makanan, kita harus jualan kemana ya? Harus di pinggir rukonya, harus di pinggir jalan. Kalau sekarang di belakang-belakang kebun juga bisa. Karena lewat online. Online kita bisa. Yang penting makanannya enak kan begitu. Jadi disitulah percepatan dari digital Bang, itu berkembang begitu ya. Nah, ketika sudah mulai ada perjalanan, tapi kan sektor turisme itu adalah nggak bisa cuma ngelihat lewat online kan, atau bikin event nggak beda nonton di TV di layar atau di laptop dengan kita langsung. Nah, ketika mulai PPKM boleh dilepas, boleh diringankan lah ya. Event ini tumbuh lagi. Sekarang Bang, udah event pariwisata nih, kita punya namanya Karisma Event Nusantara. Ini jalan Bang, di luar yang Karisma Event Nusantara, semua tempat bikin event. Alhamdulillah. Karena event ini, dengan event tidak hanya pertunjukannya, tapi UMKM-nya berkembang, lapangan kerja yang diperoleh itu berkembang, dan kemudian masyarakat itu terhibur, ada semangat kembali. Yang paling penting itu juga. Konsepsi kebahagiaan itu kan
Itu yang mau diraih. Betul. Iya, konsepsi gitu. kebahagiaan itu. Betul. Ya kan? Habis pun uang kalau bahagia kan. Bahagia nggak apa-apa. Iya. Uang kan buat apa? Kan dinikmati Iya, ya betul, nggak? betul Kak, betul. Jadi kembali ke pertanyaan saya tadi Kak, klaster produk. Oke. Kan di bidang produk wisata. Betul. Saya kemarin wawancara beberapa teman Komisi 10 Bang Aam, Hairul Amri, Iya. bilang itu potensi wisata religi itu juga menggiurkan dan Betul. berpotensi, dan wisata kerohanian gitu. Iya. Dan semua agama juga Betul. ada. Itu gimana? Jadi kita memang ke depan kita akan ngelihat segmen by tema. Jadi ada yang wisatawan yang umum saja, leisure. Jadi pokoknya ada destinasinya dikunjungi. Nah, tapi kemudian saya nangani wisata yang kaitannya dengan tematik. Ya. Salah satu yang punya potensi besar ada wisata religi. Ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau wisata religi itu ya. adalah orang melakukan perjalanan mendapatkan kemudian rasa di hati yang spiritual. Mau agama apa saja itu pasti ada. Yeah. Nah, ketika kita bicara wisata religi agama Islam misalkan, ada yang kaitannya dia memang mengunjungi masjid dan melakukan ibadah. Begitu ya. Jadi memang melakukan kunjungan, atau kemudian ada ustadznya di alam terbuka, kemudian ustadznya ceramah yang kemudian ada kepuasan spiritual. Jadi wisata religi itu lebih gampang masuk kaji itu. Betul kan? Jadi kita melihat alam, kajiannya lebih gampang. Itu wisata religi. Ini marketnya besar sekali, Bang. Ibu-ibu pengajian itu besar. 3 bis kadang pagi. Nah, belum yang sosialita. Iya. Ada kelompok ini. Ini ada wisata religi. Kakak udah bidik itu ya? Sudah bidik kita. Nah, ada lagi yang memang kemudian ziarah. Jadi kita bicara itu ada yang ziarah ke makam-makam. Iya. Karena apa? Kita menghormati tokoh-tokoh leluhur kita. Yang namanya makam Gus Dur itu berapa puluh ribu orang datang kan? Kopi-kopi 3.000 5.000 aja berapa gelas dia dapat. Nah, jadi kan kebayangkan itu bukan hanya dia belanja di sana. Iya, bis-bis berapa yang bergerak? Bis-bisnya belanja kan ini. Betul. Nah, ujungnya kan bahagia. Iya, kalau kita bicara tidak hanya Islam, kita bicara Kristen. Sekarang kan banyak sekali dibuat orang kan tempat-tempat di mana saya pikir kan simbolisme dalam artian begini. Patung Bunda Maria, itu kan bukan patungnya, tapi bagaimana dia mendekatkan itu kan? Bagaimana di Flores itu semua banyak. Jadi betul. Kita Indonesia ini masyarakatnya religius. Ya, di mana itu banyak yang bisa kita lakukan, tapi jangan kita ngelihatnya secara positif. Ini kita dorong, dan memang nanti ada lagi yang sedang kita kembangkan, wisata religi berbasis masjid. Tapi wisata berbasis masjid sebenarnya, karena ada orang pergi untuk lihat masjid yang arsitekturnya. Ornamen itu. Ornamen atau sejarahnya. Jadi mereka itu tidak harus orang Islam loh. Kayunya yang tua itu. Ada orang yang non Muslim juga pengen lihat arsitektur masjid, karena kita bicaranya dari sudut pada arsitektur. Nah, marketnya kita punya lagi nih. Marketnya mahasiswa arsitektur, mahasiswa sosial budaya. Ini banyak. Keren. Ya. Jadi kita mencoba melihat bahwa yang kita bidik adalah bagaimana orang melakukan perjalanan ke suatu destinasi dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat, sehingga kemudian ekonomi masyarakat itu berkembang. Eventnya juga event sederhana ya, nggak ya masjid, ke makam nggak ada yang high class gitu. Nggak perlu. Di warung-warung apa juga. Itu yang kita dorong, sehingga kekuatan Indonesia ini, kekuatan kerakyatannya, UMKM-nya. Kita nggak terpuruk karena UMKM kita nih luar biasa, gitu. Dan pemerintah sedang mendorong ke sana untuk mendukung para UMKM. Apalagi saudara-saudara kita Tionghoa juga kalau cap gomeh, anggaplah itu juga anggaplah itu wisata rohani juga. Betul, itu yang namanya tanggal-tanggal yang kaitannya dengan itu yang namanya Bangka Belitung, yang namanya di Riau ada bakar tongkang, itu di Pontianak, udah penuh semua, termasuk di Bali. Nah, jadi kita makanya mulai mengusung tematik tourism ini. Kita melihat, karena mungkin banyak orang misalkan kayak Jawa Barat, dia nggak tahu, dia pengen lihat masjid dong, ternyata dia taunya kan cuma di sekitar dia. Ada loh masjid yang punya sejarah bagus dalam rangka penyebaran Islam. Di mana? Di Aceh mungkin. Itu Aceh kan masjid itu Sumber Pasai gitu di ini lagi. Tadi kabar tadi sejarah Borobudur itu yang bagaimana kita hidup di masa lampau itu. Dan yang orang masa lampau hidup di tengah-tengah kita. Itu enaknya ini. Itu ya. Dan kita ternyata masih ada. Kenapa ya Borobudur ini dibangunnya di sana? Seakan-akan hidup di situ kita ya. Nah, experience itu yang kita storytellingnya itu yang sedang kita kembangkan. Kayak lorong waktu aja kita ini jadinya. Itu yang paling penting. Kita kan pengen tahu gimana sih dulu. Kita hidup ke situ dengan berkunjung itu ya kan, baru
mereka hidup di kita kan. Betul Itu ya sekali. keren. Jadi Kak Kiki, saya mau mengiris tipis-tipis di ujung ini Ya. langkah ekstra untuk mendulang emas di sektor pariwisata ini. Inilah iris tipis-tipis terakhir ini. Ya. Apa langkah yang ditempuh teman-teman di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendulang emas di sektor pariwisata? Oke, baik. Jadi tadi kalau kita bicara produk ada satu Udah lagi semua tadi, ya, dari udah ya, kita dan tadi. satu juga desa wisata. Ini Oh iya, desa wisata lupa. Desa Aduh. wisata. Jadi arah juga itu Kak, Mutiara juga itu. Mutiara Iya, ini. iya, Dan memang kenapa orang Iya, balik iya, Kak, iya, Kak, ya, betul. ya, desa wisata atau wisata pedesaan ini orang melihat uniqueness sebenarnya. Saya ke Jawa Barat, saya di lereng gunung-gunung apa, aduh hidup ini. Dan karena sekarang kita lihat market kita ini orang muda. Dana yang desa juga bisa memainkan. bisa juga. begitu. Jadi bisa kolaborasi dengan semua kementerian Iya, itu. BUMD itu. Betul sekali. Jadi itu salah satu yang akan tanah kita juga iya. dorong. Tentunya UMKM Ekraf atau Ekrafnya sendiri kita dorong. Jadi sekarang pengembangan digital e-sport. Jangan kakak udah lupa sama internasional ini. Belum, ini baru ngomong nasional Saking dulu. asiknya nasional. Iya, nasional harus terus dulu kan. Karena ini cepat, kita harus ada yang low hanging fruit. Sebab kalau kita menunggu-nunggu lama kali pun kan. Nah, baru apalagi ukurannya Rusia nggak tahu kita di Eropa sana ya kan. jadi kemudian baru yang dekat. Nah, dekat ini ASEAN. Tahun depan, awal tahun depan kita punya ASEAN Tourism Forum, ATF. Ya, jadi jadi berpikirnya terstruktur kakak saya ini betul. jadi kita ASEAN dan Australia dekat-dekat aja kita mainnya. Dia nggak lewat-lewat yang daerah perang itu kan. Kita di sini dulu kita konsentrasi. Karena Cina belum buka. Banyak mas juga di situ ya. Oh, Mas juga, banyak. banyak mas. Kita Karena pulang di situ ya. kalau kita bicara wisata ASEAN, culture hampir sama. Iya. Dan boleh beli oleh-oleh, senang. Orang Malaysia senang beli oleh-oleh, senang membeli makanan dari Indonesia. Orang Singapura sama, orang Thailand sama, kayak kita lah kan. Kalau kita pergi kan kita memang beli oleh-oleh, sama culture-nya. Jadi perjalanan itu memberikan dampak juga langsung kepada masyarakat UMKM. Makanya produksi aircraft kita harus kita dorong, gitu ya. Nah ini kalau bicara pariwisata kan tadi Australia itu dia Indonesia itu terutama Bali rumah kedua. Karena kita perlu dukung Bali ini, karena kalau Bali nggak kedongkrak di ekonominya Pak, itu menarik yang lain turun. Karena dia harus dulu ini, makanya kenapa banyak MICE. Jadi kenapa sport event, MICE, pertemuan-pertemuan harus segera, karena ini sasarannya jelas. Kalau orang sport itu mau di mana aja orang lari Pak, yang maraton mau di mana aja dia kejar. Makanya kita dorong sport tourism ini. Ini kakak saya ini, kakek ini kalau pensiun kayaknya nih udah ngerti betul nih. Kalau udah pernah tugas kayaknya udah segudang gitu. di kepala. Kita jadi wisatawan nanti. Gitu. Itu yang kayak jadi apa terstruktur juga ya pola yang ini dulu. Lau istilah kakak tadi ya. Iya, jadi kita lihat yang low hanging fruit, mana yang paling dekat. Jadi mana yang cepat. Jadi kalau kita nunggu kita mau ke wisatawan Eropa, tunggu kita mau itu oke. Ya, tapi betul. penerbangan belum ada. Yes. Penerbangan masih mahal, ya kan? Kita cari yang dekat dulu, tapi yang langsung menggerakkan. Nah, tapi kita orang kampung-kampung ini, kalau istilah Medan itu perhuta-huta ini istilah tematik ini maksudnya apa ini Kak? Tematik ini bertahu pemirsa kita ini. Oke, jadi tematik itu jadi ada. Saya bikin wisata budaya. Apanya wisata budaya? Kita tematiknya wisata penggemar budaya Batak. Ya. Jadi ke sana kita bikin perjalanan bagaimana sejarahnya, ada storytellingnya tuh. Jadi ada ceritanya. Jadi orang ke sana itu dia bertutur tadi, Kak. Jadi dia mungkin satu grupnya cuma 20 orang, tapi terus. Siapa mereka? Nah, kenapa bagusnya ini? Dia akan menceritakan lagi. Bagusnya orang-orang ini, orang-orang biasanya itu yang punya pendidikan dan punya minat. Nah, kalau special interest tourism, minat khusus ini, dia itu pergi dengan hati. Dia pergi tuh pengen tahu. Nah, kemudian mereka kemudian engage. Itu biasanya yang akan cepat ya. Dan satu lagi mereka yang memang concern terhadap lingkungan, environment. Nah, mereka itu pergi dengan kemudian menjaga lingkungannya. Jadi kita cari memang yang namanya quality tourism ke depan. Kan sering disampaikan oleh Mas Menteri kita Pak Mas Andi ini kan bahwa quality tourism. Apa sih quality tourism? Bukan harus yang dia luxury, quality itu yang bisa memberikan kontribusi besar kepada pelestarian lingkungannya, ekonomi masyarakatnya, dan kemudian menceritakan kembali dia memberikan dampak. Ya, jadi hal seperti ini yang kita cari dari wisatawan-wisatawan ke depan. Gitu. Jadi bukan yang datang
mohon maaf ya, banyak lebih memberikan sampahnya, dia tidak membelanjakan uangnya di lokal, produk barang yang dibeli bukan produk barang lokal lah. Ini yang kita coba untuk kita berubah, beralih, tidak dari mass tourism, tapi kepada yang niche tourism atau special interest tourism. Oke. Minat khusus tadi, Bang. Ya. Demikian bincang-bincang tipis-tipis dengan Ibu Rizky Handayani, akrab disapa Ibu Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.